Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Kita lanjutkan kitab Al-Mustadhraf fi kulli fanni mustadhraf. Fadlu siwaki wal adzan, menerangkan keutamaan siwak dan azan. Ya, ini keduanya banyak fadilahnya atau fadilahnya besar. Wa mimma yustahsanu ilhaquhu bihadzal fasli dzikru syai'in min fadli siwaki wal adzani. Dan termasuk sesuatu yang dianggap baik yang berhubungan dengan pasal ini adalah menyebutkan sesuatu tentang keutamaan siwak dan adzan. Karena sebelumnya itu berkaitan dengan wudu, maka akan dianggap juga bagus karena ini termasuk berkait dengan siwak dan juga adzan. Amma siwaku faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula ana syukku ala ummati la amartuhum bisiwaki ala kulli salatin. Hadis dikeluarkan Imam Al-Bukhari, hadis yang ke-887, dan juga di dalam Sahih Muslim hadis yang ke-252. Adapun siwak, sungguh Nabi Muhammad SAW telah bersabda, andai kata tidak dikhawatirkan menyulitkan pada umatku, pasti saya perintahkan bersiwak setiap sholat. Ini termasuk welas asihnya Nabi Muhammad. Andai kata tidak menyulitkan, tidak memberatkan pada umatku, pasti setiap sholat saya perintahkan untuk bersiwak. Karena kasihan Nabi Muhammad tidak memerintahkannya setiap sholat untuk siwak. Kasihan berarti. Dan fadilah siwak selain membersihkan mulut, juga di waktu naza sakaratul maut itu tidak dipersulit, artinya mudah. Termasuk fadilah siwak tidak mudah sakit gigi. Wa qala aidan salatun ala asari siwakin afdalu min khamsin wa sab'ina salatan ala ghairi siwakin. Dan juga Nabi Muhammad bersabda, salat satu kali dengan memakai siwak itu jauh lebih utama daripada 75 salat tanpa siwak. Ini perbandingannya sangat banyak kan. Salat satu kali memakai siwak lebih utama daripada salat 75 kali tanpa siwak. Dan apa susahnya sih kita bersiwak itu? Kan cuman begini. Gak susah, ya juga gak berat. Kalau orang dulu, ustadz-ustadz dulu, kiai-kiai dulu itu di sakunya itu yang ada tasbih dan siwak. Kalau sekarang sudah berubah zamannya. Di sakunya bukan siwak dan bukan tasbih, tapi kalau ndak HP, rokok dan koreknya. Beda kan? Kalau dulu di sakunya itu ada tasbih dan siwak. Kalau sekarang HP dan rokok, sehingga baunya bau rokok, bau tembakau. Awalnya dari rumah itu memakai minyak harum karena pergi sholat Jumat memakai harum. Tapi kadang-kadang keharumannya itu malah dirusak di tengah jalan. Karena belum adzan kedua, disempatkan untuk merokok. Akhirnya bau harum itu hilang, diganti dengan bau rokoknya itu. Nah ini termasuk emosian. Tapi ini fakta, ini kenyataan. Wa qala Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an, Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu an berkata, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama dia tajahada syasafahu
bisiwaki. Apabila Nabi Muhammad SAW hendak melaksanakan salat tahajud, maka Nabi Muhammad membersihkan lisannya dengan siwak. Ini termasuk sunnah. Ini yang menunjukkan kesunahannya siwak. Hadis dikeluarkan Imam Al-Bukhari, hadis yang ke-1136. Dan juga di Sahih Muslim tercantum hadis ini juga di hadis ke-255. Yang berbunyi qala Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama liyatahajjada syasah fahu bisiwak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, asyiwaku midharatul lil fami. Siwak itu alat untuk mensucikan mulut. Midharatun isim alat. Siwak adalah alat untuk mensucikan mulut. Mardhatun lirabbi, dan membuat ridho Allah Subhanahu wa taala. Ridho apa ridho? As-surur, senang. Berarti apabila orang itu siwak, Allah senang. Bukankah kita ini cari ridho Allah? Bukankah kita ini cari kesenangan Allah? Gimana caranya Allah senang kepada kita? Ya kita harus biasa siwak. Karena siwak itu membuat Allah Subhanahu wa taala ridho. Termasuk sedekah membuat Allah taala ridho juga kan. Kalau Allah taala ridho, secara otomatis Allah taala tidak akan menyiksanya dan tidak akan murka, namanya ridho. Hadis dikeluarkan Imam An-Nasai. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad telah bersabda, lau ya'lamun nasu ma fis siwaki labata ma'ar rajuli min lihafi. Lau ya'lamun nasu ma fis siwaki labata ma'ar rijli fi lihafi. Andai kata manusia tahu tentang fadilahnya siwak dengan setahu-tahunya, maka orang itu pasti tidak akan ketinggalan siwak. Selalu siwak. Ini sampai diumpamakan marijli fi lihafi, serta kaki di dalam selimut. Artinya pasti selalu siwak, tidak akan pernah meninggalkan siwak. Begitu artinya. Wa qala aiton abwa hukum turukun di kalami rabbikum fanadzibuha. Nabi Muhammad bersabda juga, abwa hukum turukun di kalami rabbikum. Mulut-mulut kamu itu adalah beberapa jalan untuk kalam Tuhan kamu. Maka dari itu bersihkanlah mulut kamu. Dengan arti siwak dan siwak. Karena siwak merupakan alat untuk mensucikan mulut. Kenapa kok perlu dibersihkan, perlu disucikan? Karena mulut adalah jalan untuk kalamullah. Kita membaca Al-Quran, sementara Al-Quran kan kalamullah. Masa mulutnya bau busuk, masa mulutnya busuk misalnya, kan ya gimana ya. Maka dari itu kita harus upayakan untuk tidak bau dan bersih. Biar apa gimana, upayakan untuk siwak dan siwak. Wal ihtiyaru fi siwaki ayyakuna bi'audil araq. Yang bagus siwak itu menggunakan kayu arok. Kalau bukan kayu arok ya tidak apa-apa, ya bisa. Bisa, tapi yang paling bagus ya kayu arok itu. Wa yusiu bi ghairihi, cukup lain kayu arok ya cukup. Misalnya akar pandan misalnya, atau namanya rantingnya kelapa itu kan bisa, itu seperti itu. Rotan misalnya, ya bisa juga itu. Lainnya kayu arok juga ada apa-apa. Min aidan wa bisadi wal asnan, termasuk kayu-kayu yang bagus, termasuk pasta gigi. Karena sekarang pasta gigi misalnya. Wal hirqatil khosanati, dan kain yang kasar itu ya juga bisa, kain-kainnya kasar. Wa ghairi dari kamayunal difu, dan lainnya yang bisa membersihkan mulut, bisa. Hatta jari yang kasar, misal kapalan
cak medurana grigi kapalan cok saking daya kok lokor elang kabeh dena kasar lanang ya cokok bayinya walau alam